Natal yang kelabu untuk para pensiunan PNS yang saat ini sedang merayakan Natal tahun 2025 karena sampai saat ini pensiunan PNS yang merayakan Natal belum mendapatkan kenaikan gaji dari pemerintah. Nah, kita akan bahas mengenai kondisi yang dialami oleh para pensiunan PNS itu. Tonton sampai habis video ini Bapak dan Ibu semua, dan jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat Natal untuk para pensiunan PNS yang saat ini merayakan Natal tahun 2025. Semoga mendapatkan keberlimpahan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Tapi begini Bapak dan Ibu semua, saya ingin bertanya kepada pensiunan PNS yang saat ini merayakan Natal, bagaimana suasana hati yang dirasakan oleh Bapak dan Ibu semua di luar dari perayaan Natal. Nah, ini yang sebenarnya sangat menarik karena apa? Sangat banyak keluhan yang dirasakan atau diucapkan oleh para pensiunan PNS ketika menyambut Natal tahun 2025 ini, karena sampai saat ini gaji pensiunan PNS itu belum dinaikkan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka. Itu artinya para pensiunan PNS, para mantan abdi negara yang sudah mengabdi selama puluhan tahun itu tetap harus mencukupi kebutuhan hidup dengan gaji yang di kisaran 1,7 juta sampai 4,9 juta rupiah setiap bulan. Padahal kita ketahui bahwa untuk menjelang hari raya seperti Lebaran dan juga Natal, tentu saja uang yang harus dikeluarkan itu lebih banyak, misalnya untuk membeli sembako, untuk membuat makanan atau menu khusus untuk merayakan hari raya, dan juga mungkin untuk bersosialisasi dengan kerabat, dengan saudara dan juga teman selama atau ketika merayakan hari raya seperti Natal dan juga Idul Fitri atau Lebaran. Nah, Bapak dan Ibu semua, pertanyaan saya tadi mungkin menggelitik bagi Bapak dan Ibu semua, karena saya memahami bahwa ketika gaji belum naik tapi di sisi lain harga-harga itu saat ini sudah semakin mahal, ya tentu saja akan membuat kebingungan tersendiri bagi para pensiunan PNS. Nah, saya berandai-andai atau saya membayangkan bagaimana dengan perasaan atau bagaimana dengan kondisi para pensiunan PNS di pulau seperti Papua yang kita ketahui, di Papua itu kan apa-apa lebih mahal jika dibandingkan dengan di Jawa. Misalnya kita ambil contoh, harga daging di Papua tentu saja lebih mahal jika dibandingkan harga daging yang ada di Jawa. Begitu juga dengan harga telur, kemudian harga lain sebagainya, itu kan memang di Papua itu lebih mahal. Nah, ketika gaji untuk para pensiunan PNS itu tidak naik, ya tentu saja para pensiunan PNS yang ada di Papua, para mantan abdi negara yang ada di sana, itu kan memang harus putar otak untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Tapi sebenarnya situasi itu juga dialami oleh para pensiunan PNS tidak hanya di Papua, tapi juga di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, dan lain sebagainya. Karena apa? Ya memang semua PNS di seluruh Indonesia sampai saat ini itu kan gajinya belum dinaikkan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto. Padahal sudah ada banyak keluhan, sudah ada banyak suara-suara dari para pensiunan PNS, dari para mantan abdi negara, dari mantan ASN, agar Presiden Pak Prabowo Subianto atau pemerintah itu menaikkan gaji untuk para pensiunan PNS. Nah, ini bisa dikatakan sebagai Natal kelabu bagi para pensiunan PNS, karena mereka itu tetap harus mencukupi kebutuhan hidup dengan gaji yang tidak naik, tapi di sisi lain apa-apa itu kan memang saat ini itu kan serba mahal. Memang pemerintah itu sudah melakukan operasi atau sudah menjamin bahwa harga sembako itu tetap stabil atau harga komoditas itu tetap stabil menjelang hari raya Natal ini dan juga untuk tahun baru tahun 2026 nanti. Tapi yang tidak boleh kita lupakan adalah yaitu tadi bahwa saat ini kan itu kan harga komoditas seperti harga sembako itu kan lebih mahal jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya tuh. Meskipun demikian, ya itu merupakan sebuah hal yang memang harus dihadapi oleh Bapak dan Ibu semua. Saya turut berempati karena ya Bapak dan Ibu semua, para pensiunan PNS itu kan sudah mengabdi selama puluhan tahun. Jasa para pensiunan PNS itu kan sangat besar untuk negara. Bahkan mantan Wakil Ketua MPR Pak Syarif Hasan yang kita ketahui merupakan politikus Partai Demokrat, itu juga sudah buka suara, sudah menyatakan bahwa pensiunan PNS itu memiliki peran yang sangat penting di dalam negara ketika mereka itu masih aktif menjadi aparatur sipil negara atau ketika mereka masih menjadi pegawai negeri sipil yang aktif. Nah, itu artinya dari situ kan kita sudah bisa mengetahui bagaimana peran yang dimiliki oleh para pensiunan PNS di seluruh tanah air. Tapi sayangnya begini Bapak dan Ibu semua,
Meskipun jasa yang dimiliki oleh para pensiunan PNS itu sangat besar, ya sekali lagi harapan dari para pensiunan PNS untuk mendapatkan kenaikan gaji sampai saat ini itu kan belum terwujud atau belum menjadi kenyataan. Kita bisa membayangkan ketika gaji untuk para pensiunan PNS itu dinaikkan, tentu saja taraf hidup atau kesejahteraan atau tingkat perekonomian dari para mantan abdi negara itu akan naik, dan hal itu juga akan sangat berguna bagi keluarga mereka. Karena ketika misalnya begini analoginya Bapak dan Ibu semua, ketika kesejahteraan atau taraf hidup dari pensiunan PNS itu naik, ya mereka memiliki kesempatan atau mereka memiliki uang yang lebih untuk membelikan makanan yang lebih bergizi kepada keluarga, memberikan asupan yang lebih oke lagi, lebih bagus lagi dari segi protein, dari segi dan lain sebagainya, itu kan akan lebih bagus. Tapi ternyata sampai saat ini itu kan ya sekali lagi dengan uang yang atau dengan gaji yang hanya 1,7 juta sampai 4,9 juta, mereka harus mencukup-cukupkan gaji itu untuk dari awal bulan sampai akhir bulan. Sebenarnya saya ingin tahu apakah gaji sebesar itu cukup untuk para pensiunan PNS di seluruh Indonesia, karena mungkin kalau di Jawa itu kan kebutuhan itu kan tidak setinggi jika dibandingkan dengan Papua tuh yang tadi saya contohkan. Misal di Papua harga daging bisa mungkin ratusan ribu, tapi di Jawa itu kan harganya jauh lebih rendah. Begitu juga kalau misal kita bicara harga-harga yang ada di Kalimantan misalnya. Di sana itu kan ada beberapa komoditas yang harganya itu kan komoditas itu lebih mahal jika dibandingkan di Jawa. Nah kalau di Jawa kita memang harganya itu kan memang untuk beberapa barang atau produk itu kan memang lebih rendah. Nah dengan kondisi seperti itu, apakah cukup gaji 1,7 juta sampai 4,9 juta untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari? Karena ketika saya membaca dari keluhan yang disampaikan oleh para pensiunan PNS, sangat banyak pensiunan PNS yang saat ini hidupnya itu sedang dalam kondisi tertekan, sedang dalam kondisi terjepit, karena ya sekali lagi apa-apa saat ini sedang mahal, tapi di sisi lain gaji untuk para mantan abdi negara tidak dinaikkan oleh pemerintah Presiden Pak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka. Situasi itu memang ya sekali lagi sangat menyulitkan bagi para pensiunan PNS, dan mereka itu kan harus putar otak tuh bagaimana caranya agar dengan gaji yang tidak naik tapi kebutuhan itu tetap tercukupi dari awal bulan sampai akhir bulan. Meskipun harus diakui bahwa saat ini misalnya harga telur lebih mahal, kemudian harga daging juga lebih mahal, dan khusus untuk beberapa daerah di Indonesia harganya itu kan memang jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan daerah lain. Ini yang membuat saya turut berempati kepada Bapak dan Ibu semua para pensiunan PNS, dan saya sangat berharap agar gaji untuk para pensiunan PNS itu dinaikkan oleh pemerintah, meskipun ya kita tidak tahu kapan pemerintah akan menaikkan gaji untuk para mantan abdi negara, karena sekali lagi sampai saat ini pemerintah itu belum memutuskan untuk menaikkan gaji bagi para pensiunan PNS di seluruh tanah air. Kalau ada konten yang menyatakan bahwa pemerintah itu sudah resmi atau segera menaikkan gaji bagi para mantan abdi negara, tolong jangan ditonton Bapak dan Ibu semua, karena sudah bisa dipastikan konten itu adalah konten hoax. Karena PT Taspen itu juga sudah menegaskan bahwa kenaikan gaji pensiunan terakhir sebesar 12% yang tercantum atau termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 sudah diberlakukan sejak bulan Januari tahun 2024 yang lalu. Itu artinya sekali lagi kalau ada konten atau ada video di media sosial yang menyebutkan bahwa gaji untuk para pensiunan PNS sudah resmi naik, bisa dipastikan itu adalah konten hoax. Ya itu tadi Bapak dan Ibu semua kondisi yang dialami oleh para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Saya turut berempati dan saya turut mendoakan agar gaji untuk para mantan abdi negara itu dinaikkan oleh pemerintahan Presiden Pak Prabowo Subianto. Kalau menurut Bapak dan Ibu semua bagaimana khusus untuk yang merayakan Natal, apakah merayakan dengan sukacita atau merayakan Natal dengan kondisi yang terjepit? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di pembahasan yang lain. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua.